Nah, sekarang kita langsung bahas saja untuk nomor 1. Suatu daerah yang baru saja terkena musibah banjir mengalami kesulitan dalam penyediaan makanan dan air bersih. Akibatnya, banyak warga yang terjangkit penyakit kulit, penyakit pencernaan, dan gangguan kesehatan lainnya. Yang ditanyakan adalah penyebab kelangkaan makanan dan air bersih. Jadi penyebabnya apa? Ya, ini penyebab bukan akibat ya. Jadi karena adanya banjir yang menyebabkan makanan dan air bersih langka, itu apa penyebabnya? Memang soal-soal seperti ini sepertinya jawabannya benar semua nih, hampir benar semua. Cuma ada satu pasti yang paling tepat ya. Nah, kita lihat di sini. Nanti untuk jawaban harus mengacu ke soalnya. Kita lihat konteks yang ada di soal ini. Coba yang poin A. Harga air bersih dan makanan cenderung naik saat bencana banjir. Coba di soal ini ada membahas tentang harga tidak nih? Tidak ada ya, sehingga tidak sesuai nih. Kemudian yang B, kebutuhan air bersih dan makanan terbatas akibat bencana banjir. Nah, lihat di sini. Yang ditanyakan itu kan penyebabnya. Ya. Penyebab langkanya. Bukan terbatasnya nih, penyebab terbatas justru yang ditanyakan. Jadi nggak tepat. Yang C, lihat. Sumber air bersih tercemar saat bencana banjir. Nah, ini tepat karena yang menyebabkan air dan makanan langka itu karena airnya ini tercemar karena bencana banjir. Lihat di sini. Ya. Karena musibah banjir. Kemudian kalau yang D, setiap orang memaksimalkan kebutuhan akan air bersih dan makanan. Ini tidak hanya saat banjir saja ya, saat hari biasa juga sama. Kemudian persediaan makanan tidak sesuai dengan rencana. Ini tidak nyambung dengan soal yang di sini, tidak ada kaitannya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Jadi intinya kamu harus mengaitkan antara soal dengan option yang tersedia. Jadi nyambung tidak gitu ya. Nah, berikutnya soal yang 1B. Peribahasa mengatakan bagaikan sayur tanpa garam. Hal ini menunjukkan bahwa garam sangat dibutuhkan untuk berbagai sayuran atau masakan. Akan tetapi, seiring dengan semakin banyaknya curah hujan dan mengguyur wilayah penghasil garam, maka produksi garam menjadi terhambat, sedangkan kebutuhan garam meningkat. Oleh karena itu, cara cepat yang ditempuh adalah dengan melakukan impor dari luar negeri. Kamu pahami dulu di sini kasus soalnya. Kasus soalnya itu bukan sayur tanpa garam, itu ibarat saja ya. Kasus soalnya adalah garam langka karena curah hujan yang tinggi. Nah, sehingga produksi garam kan jadi terhambat tuh sedikit. Nah, kalau produksi garam sedikit sementara yang butuh banyak, itu kan menimbulkan kelangkaan. Nah, solusi yang ditawarkan di situ adalah dengan cara impor. Nah, yang ditanyakan di sini adalah kelangkaan garam disebabkan karena apa? Kita lihat opsinya. Coba yang A. Seluruh masakan termasuk sayur yang kita makan membutuhkan garam. Ini tidak nyambung ya. Ini tadi ibarat saja tadi kan. Sayur tanpa garam itu kan hanya ibarat. Kemudian yang B, keterlambatan impor garam menyebabkan garam langka. Tadi di atas di soal itu bukan masalah terlambat impor, justru itu solusi yang tepat dan cepat. Ya. Kemudian yang C, kebutuhan garam lebih banyak dari jumlahnya. Ini memang agak mendekati, cuma kurang tepat. Karena yang menjadi penyebab yang ditanyakan ya. Kemudian yang D, perubahan cuaca dari musim kemarau menjadi musim penghujan. Nah, ini kan awalnya ini nih. Tadi kan karena hujan yang sangat tinggi terus mengguyur sehingga produksi garam jadi terhambat. Ini perubahan cuaca, hujan terus itu. Jawabannya ini ya,
kata kuncinya. Sehingga jawabannya yang D. Kalau yang E, nah air laut tidak mengandung garam. Ya, ini air laut tetap mengandung garam walaupun hujan ya. Berikutnya soal nomor 2. Pada saat pertama kali membuka usaha sup durian, Adimas memperoleh untung yang besar karena tidak memiliki pesaing. Akan tetapi setelah 5 tahun berlalu, usahanya mengalami kemunduran seiring jumlah pesaing yang semakin banyak dengan variasi makanan dan minuman yang berbahan baku durian. Akhirnya, Adimas memutuskan untuk menambah usaha baru selain sup durian yang merupakan usaha awal. Nah, kasus di soal nomor 2 ini adalah awalnya Adimas ini buka usaha sup durian. Dia sendiri yang buka nih, yang lain belum ada yang buka. Sehingga kan gak ada saingan, keuntungan yang dia peroleh sangat tinggi. Kemudian sering berjalannya waktu 5 tahun, sudah mulai bermunculan pengusaha-pengusaha lain yang ikut memproduksi usaha sup durian ini. Sehingga karena sudah banyak pesaing, nah keuntungannya sudah mulai berkurang. Karena pelanggan yang tadinya beli ke dia, akhirnya beli ke yang lain juga. Dan dia berpikir, selain sup durian saya harus usaha apa nih? Ya, dia berpikir seperti itu. Nah, yang dilakukan Adimas merupakan cara menghadapi masalah ekonomi dari apa ini? Ya, kita ingat masalah ekonomi modern itu ada what, apa ini produksi, how, bagaimana cara memproduksi, dan for whom, untuk siapa barang diproduksi. Kalau tadi menambah usaha baru, nah itu berarti kan apa usahanya? Nah, berarti nanti menjawab usaha apa yang akan dilakukan. Nih, jawabannya sudah pasti ini, yang A. Soal berikutnya. Soal nomor 3. Kalau ada soal seperti ini, bentuknya pernyataan, kalian baca dulu yang pertanyaannya ya. Jadi berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk asumsi ekonomi makro adalah, nah kita pahami dulu yang ditanyakan adalah ekonomi makro. Makro itu yang cakupannya luas, menyeluruh, besar, nasional ya. Nah kita lihat ke pernyataannya, langsung ke poin 1. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai 6,4%. Jadi kata kuncinya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu kan kajiannya kajian nasional, jadi itu makro. Yang kedua, laju inflasi pada tahun 2019 akan dijaga pada kisaran 4,5%. Kata kuncinya adalah laju inflasi. Ini juga kajian-kajian luas negara nih yang membahas ini ya, jadi makro. Yang ketiga, rata-rata suku bunga surat perbendaharaan negara atau SPN. Suku bunga SPN nih kata kuncinya. Sudah jelas di sini ada kata negara, itu pasti luas lingkupnya. Nah, dari sini kita sudah dapat jawaban ini ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, yang untuk mikro itu kan lingkupnya yang sempit. Ya. Lingkup yang sempit itu siapa aja? Antara pelaku ekonomi itu lingkupnya. Pelaku ekonomi itu siapa saja? Bisa rumah tangga, keluarga, dan perusahaan, itu yang lingkupnya kecil. Tapi kalau sudah RTN dan MLN, masyarakat luar negeri, itu sudah mencakup makro. Jadi jawabannya yang A. Nomor berikutnya, nomor 4. Keberadaan sistem ekonomi pada suatu negara bertujuan untuk mengatur pertukaran barang dan jasa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di negara antara ini contoh nama negara nih. Di negara antara, peranan pemerintah hanya membuat aturan main dalam kehidupan perekonomian. Dan yang lebih berperan adalah pihak swasta atau masyarakat. Nah, ini berarti sistem perekonomian yang digunakan adalah sistem kapitalis nih, sistem bebas. Sedangkan di negara lain memiliki ciri yang berbeda. Nah, tujuan penerapan sistem ekonomi di negara antara, nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah tujuan sistem ekonomi kapitalis ya.
negara antara itu yang menganut sistem bebas. Antara lain, nanti kita sesuaikan dengan soal yang ada di sini. Yang poin A, memberi peluang pemerintah untuk lebih berperan dalam mengatur perekonomian. Nah, yang ini kan perannya hanya sedikit ya. Bukan lebih berperan, yang sangat berperan kan pihak swasta. Jadi ini tidak tepat. Terus yang B, agar pemerintah dan swasta dapat berbagi peran dalam mensejahterakan masyarakat. Ini kurang tepat karena pemerintah ini hanya sebagai membuat aturan main saja. Yang C, memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendukung program pemerintah. Yang C bisa, tapi ini masih kurang tepat karena tujuannya hanya memberikan peluang pada masyarakat mendukung program pemerintah. Jadi ini bukan ke masyarakat tujuannya ya, tapi lebih ke pemerintahannya. Nah, yang D, meringankan beban pemerintah dalam mengatur perekonomian nih. Enggak juga, jadi kita tujuannya itu bukan untuk pemerintah, tapi tujuan yang sebenarnya adalah untuk masyarakat. Di sini memenuhi kebutuhan masyarakat karena produksi didasarkan atas permintaan yang ada. Maksudnya kebutuhan masyarakat ini dipenuhi oleh pihak swasta ini yang memproduksi sesuai dengan kebutuhan rakyatnya, masyarakatnya ini. Di sini ya. Jadi jawabannya yang E. Berikutnya soal nomor 5. Bagan interaksi pelaku ekonomi. Nah, sama kita lihat berdasarkan bagian di atas. Ya. Kita lihat dulu berdasarkan bagan di atas, arus yang menunjukkan balas jasa yang diterima oleh rumah tangga konsumen atas penggunaan faktor-faktor produksi dari masyarakat luar negeri adalah, silakan kalian perhatikan dulu gambarnya ya. Yang ditanyakan adalah balas jasa yang diterima oleh RTK atas penggunaan faktor produksi dari MLN. Berarti kita cari nih yang RTK, kemudian MLN. MLN ini luar negeri. Cari RTK, ini RTK, MLN ini. Dilihat arusnya adalah arus faktor produksi nih. Faktor produksi itu berarti pasar input. Berarti ada di sini nih. MLN, RTK ini pasar input nih, faktor produksi. Ya. Kalau pasar produksi ini berarti barangnya, bahan-bahannya. Ya, bahan-bahannya seperti tanah, tenaga kerja, modal dan keahlian. Kalau balas jasanya berarti yang ini nih. Yang nomor 4. Kan ini pasar faktor produksi. Nah, ini balas jasanya atau pembayarannya. Kalau misalnya tanah mendapatkan uang sewa, tenaga kerja mendapatkan gaji, bunga mendapatkan modal mendapatkan bunga, kemudian skill mendapatkan laba. Ini. Jadi jawabannya nomor 4. Ini nomor 4. Ya. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 6. Di kompleks perumahan Bukit Hijau hanya terdapat satu kios sembako yang menyediakan kebutuhan untuk seluruh penghuninya. Keadaan ini mengakibatkan jenis dan harga sembako yang ada hanya ditentukan oleh pemilik kios tersebut, sehingga konsumen sering dirugikan. Nah, ini maksudnya di kompleks perumahan Bukit Hijau itu hanya ada satu kios sembako ya. Sehingga masyarakat kan susah nih, hanya ada tempat itu saja kan untuk belanja, sehingga dia merasa konsumen sering dirugikan. Nah, yang ditanyakan adalah untuk menghindari dampak negatif. Cara yang paling tepat yang dapat dilakukan calon konsumen adalah, nah misalnya yang A nih, meminta keringanan harga kepada pemilik kios setiap melakukan transaksi.
nggak mungkin ya kita melakukan keringanan harga atau dengan harga murah, kan nggak mungkin, dia pasti nggak mau. Kemudian mengusulkan agar pemilik kios menambah jenis barang yang dijual. Ya, kita bisa mengusulkan tapi belum tentu dia mau kan, makanya ini juga nggak tepat. Yang C, mencatat kebutuhan untuk dibeli di kios yang ada di luar kompleks tersebut. Nah, ini yang lebih tepat. Jadi apa saja yang kita butuhkan nanti kita beli di luar kios ini, karena yang jadi masalah adalah kios hanya ada satu di komplek ini. Nanti kita mencatat semua kebutuhan kita beli di luar supaya nanti tidak merasa dirugikan ya. Nah, kalau yang ini, yang D, tanpa menawar harga, ini kan sudah jelas harganya nanti tinggi ya, melaporkan tingkah laku kepada pihak yang wajib. Yang nggak usah, itu mah lebih ke tidak menyelesaikan masalah ya. Oke, sekarang yang nomor 7. Memakan dan menyuguhkan masakan yang berbahan dasar daging kepada para tamu yang berkunjung pada saat hari raya merupakan tradisi baik bangsa Indonesia. Tradisi baik bangsa Indonesia. Walaupun demikian, ternyata tradisi ini membawa dampak pada pergeseran jumlah dan harga pasar daging. Berdasarkan kasus tersebut, pernyataan paling tepat terhadap pergeseran kurva permintaan atau penawaran yang menunjukkan keadaan di atas adalah, jadi di sini daging banyak sekali yang mau beli gitu ya, sehingga kalau banyak yang mau beli, harganya nanti kan akan naik. Nah, kita lihat di sini nih, kalau melihat jawaban di sini adalah kurva permintaan bergeser ke kanan atas karena jumlah bertambah dan harga naik. Ya, maksudnya penjelasannya seperti ini ya, kurva permintaan. Awalnya ini nih, D1. Misalnya harga awalnya 120.000. Yang membeli 100. Kemudian menjelang hari raya, karena banyak yang mau beli, yang beli misalnya dari 100 menjadi 150. Ini kan meningkat nih. Meningkatnya 50 kan. Sehingga harganya jadi naik. Karena banyak yang mau beli. Jadi harganya mahal nih, 160.000. Ya. Sehingga yang tadinya kurvanya ini kurvanya. Oke, ya, D1. D1 itu artinya demand ke 1. Kemudian dia akan bergerak dari yang 160 dan 150 ini, bergerak ke sini, ditarik. D2 ini, D2. Sehingga kalau dibaca, pergeserannya adalah ke kanan atas. Ya, benar, ke kanan atas ini ya. Ini ke kanan dan atas. Karena jumlahnya bertambah dan harganya naik. Nih. Bisa dimengerti ya? Jadi kurva permintaan tadinya harganya 120, yang beli 150. Tapi menjelang lebaran yang butuh daging banyak nih, naik jadi 150. Karena yang mau beli banyak, sehingga nanti harga akan naik. Gitu. Sehingga nanti kurvanya akan bergerak. Yang tadinya kan titik perpotongannya di sini nih, D-nya. Nah, dia akan berpindah ke kanan atas sini karena harganya naik ya. Paham ya? Ya, kita lanjutkan ke nomor 8. 7B ini, 7B belum ke 8. Ya, 7B. Pada saat harga suatu barang di pasar berharap laris 100.000, jumlah permintaan barang 4.000 dan penawaran 3.000 unit. Sedangkan ketika harga barang naik 20%, ternyata permintaan untuk barang turun 50% dan penawaran naik 100%. Berdasarkan kasus tersebut, fungsi permintaan yang terjadi adalah, nah ini fungsi permintaan. Kita harus cari dulu di sini, kita tentukan dulu P1. Harga barang P1 100.000 ini ya, P1. Jumlah permintaannya 4.000, berarti Q1 4.000. Dan penawaran. Penawarannya penawaran 3.000 unit, berarti untuk penawaran ya. Penawaran itu berarti QS
Kita permintaan dulu deh yang kita tulis. P-nya 100.000, terus Q-nya 4.000 Q1. Harga naik 20%, berarti ini dari 100.000 ditambah 20% dari 100.000. Jadi 100.000 persen ini 120.000 ini P2. Kemudian permintaan barang justru turun 50%. 50% dari berapa? Dari 4.000, berarti 4.000 dikurangi 50% kali 4.000. 4.000 dikurangi 2.000 sama dengan 2.000. Yang ditanyakan fungsi permintaan, jadi ini yang penawaran ini nggak usah, kita abaikan saja nih, yang 3.000 kemudian 100% abaikan. Nah, lihat rumusnya di sini. Rumusnya P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Ini rumusnya. Terus nanti kita masukkan angka-angkanya. P tetap ditulis P, min P1-nya adalah ini 100.000 dibagi dengan P2 nih, P2 nilainya 120 dikurangi P1 ini 100.000 sama dengan Q tetap ditulis Q dikurang Q1, Q1-nya 4.000 nih dibagi dengan Q2, Q2-nya 2.000 dikurang Q1 4.000 jadi minus 2.000. Nah, kita salin di sini. P min 100.000 per, ini dikurangi ya, 20.000 sama dengan Q min 4.000 per, ini dikurangi ini, minus 2.000. Nah, setelah ini kita kalikan silang. Kita kalikan yang ini dulu nih. Min 2.000 dikalikan P, min 2.000 P. Terus min 2.000 dikalikan min 100.000. Nah, ini tinggal 2 kali 1 kan 2. Ini min jadi plus 2 terus plus ya. Nolnya tinggal hitung nih. Ini kan nolnya di sini ada 5. Di sini ada 3. Berarti nolnya 8. Kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kita penggal juga boleh biar nggak bingung ya. Kita penggal. Ini nolnya 8. Sama dengan tinggal yang ini. Ini kita kasih penggal saja biar gampang. Nih, 20.000 kali Q. Yang ini 20.000 kali Q sama dengan 20.000 Q. Kemudian 20.000 kali min 4.000. Kamu kalikan ini saja nih. Min 4 kali 2 kan min 8. Nolnya hitung nih. Ini 4 nolnya, ini 3. Berarti nolnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, benar ya. Oke, kita kasih penggal aja belakang. 80.000. Nah, sekarang kita selanjutnya min 2.000 P. Ini kasih ya. Min 2.000 P sama dengan ini kan tetap nih min 20.000 Q. Terus ini min 80, yang 200 ini pindah ke sini nih, ke ruas kanan. Kan jadinya minus 200. Jadi min 80 juta, min lagi 200 juta, berarti min 280 juta. Ingat ya, ini pindah ruas nih, yang tadinya positif ke kanan jadi negatif. Negatif sama negatif, bukan kali, tapi ini negatif ditambah negatif. Kamu pinjam 80, pinjam lagi 200. Jadi min 280. Sehingga kalau ditanyakan P sama dengan nah ini 20.000 dibagi 2.000. Nah, kita ambil nih coret 3 nih. Coret 3 ini ya. Kemudian ini dicoret 3 juga. Oke. Berarti 20 dibagi 2, 10. Karena ini negatif, jadi negatif, min 10 Q. Terus, yang ini juga sama nih. Ini 280 ini dibagi dengan 2000 ini. Kita bisa coret nolnya 3 ya. Yang ini coret 03. Nih, terus ini coret nolnya 3. Yang ini. Berarti kan tinggal sisa 280
280.000 ya, karena nolnya 3 hilang, yang hilang. Tinggal 28 dibagi 2 itu 14. Karena ini negatif jadi plus 14 gitu ya. Nah, 0 yang masih ada ini kan tadi 1, 2, 3, 4. Kita tambahkan saja di bawah 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi ini fungsi permintaannya P sama dengan min 10Q plus 140.000. Ini jawabannya. Kita lihat ke atas. Opsinya P sama dengan min 10Q plus 140.000. Ini min 10Q plus 140.000. Ini jawabannya yang A. Sudah paham? Ya. Itu saja dulu yang saya jelaskan, nomor 1 sampai nomor 8 sebenarnya ya, karena tadi nomor 1-nya kan ada 2 sampai nomor 8. Silakan nanti kalau ada yang kurang paham, kalian boleh berikan pertanyaan, sampaikan pertanyaan melalui komentar pada blog yang akan dicantumkan di sini ya. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan.